Hai, welcome back to Power Sugar. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di video kali ini, dalam rangka memeriahkan Imlek atau Chinese New Year, kita mau bikin Menu atau produk yang berbau oriental. Jadi kita mau twist pineapple tart yang ala Taiwan Taipei, itu, yang ala Taipei gitu. Kita mau bikin versi lain nih. Kita mau bikinnya Lotus Tart. Jadi isinya adalah Lotus filling yang udah jadi, karena sekarang tuh udah banyak banget yang jual Lotus filling ya. Tinggal pilih, tinggal klik sampai rumah gitu. Isian mooncake. Isian mooncake, basically gitu. Mau lama-lama Kak, langsung bikin aja Kak. Oke. Oke, kita langsung mulai aja. Buat tuh? bahan-bahannya ada di mana, Kak? Jangan lupa cek description box di bawah. Jangan malas baca. Oke, yang pertama apa aja nih Kak? Ini pertama kita pasang dulu. Oh iya. Lupa. Ini kita masukin si baah. Butternya harus room temperatur atau udah soft ya, bukan melted, tapi juga nggak beku. Yap. Jadi soften room temperatur gitu ya. Jadi sudah lembek-lembek syahdu gitu. Terus ada Icing sugar. Terus Salt. oh ya, tadi butternya pakai butter yang unsalted. Unsalted. Jadi kita tambahin garam. Jadi buat kalau nge-balance-nya. bikin kue itu kita butuh garam ya supaya enhance flavornya gitu ya. Ya, jadi Seperti micin nge-balance ya. gitu loh. Di Mix saja. Hati-hati. hati-hati agar tidak bertaburan. Oh ya, jangan lupa juga untuk menambahkan vanilla. Boleh menggunakan vanilla paste, vanilla essence, extract, vanilla bean juga boleh. Kali ini aku pakai vanilla bean paste. Jadi vanilla paste yang ada beannya gitu ya. Yap. Supaya dia wangi. Betul, karena vanilla itu jadi bukan berarti kalau misalnya bikin kue yang bukan rasa vanilla gitu. Jadi misalnya mau bikin kue coklat, bikin kue matcha juga pakai vanilla, karena dia itu kayak micinnya micinnya kue gitu ya. Ini kalau udah agak kecampur kita boleh masukin egg yolk alias kuning telur. boleh pakai kuning telur puyuh nggak Kak? Boleh. Kalau misalkan kalian rajin pakai kuning puyuh. Ntar ya, pinggir-pinggirnya kita harus scrap agar tercampur dengan baik dan indah dan syahdu. Oke. Nah, sambil kita nungguin mixernya nih selesai gitu ya. Apa nih lama banget begini? Selesai. Kita akan campur dulu bahan-bahan keringnya ya. Ada tepung terigu protein sedang. Masuk sini. Maizena. Oh, ini udah ya. Bisa dicampur. Oh, belum. Saya mau scrap lagi. Terus ada milk powder. Susu bubuk. Susu bubuk juga sama kayak si vanilla, jadi dia another micin. Jadi lebih gurih gitu loh. Kita campur dulu. Kenapa? Supaya lebih rata aja ya si maizena, tepung terigu dan juga susu bubuknya. Biar rasanya dan teksturnya balance gitu. Siapa yang bikin cookies suka ada yang kayak adonannya ada yang lembek, ada yang lebih keras, tuh bisa kayak nggak rata ya. Itu karena nggak rata. Pencampurannya mau ngomong apa sih? Nah, ini juga buat nge-mix si adonan butternya ini nggak perlu sampai ngembang. Kita cukup kecampur aja, cukup creaming aja, tapi nggak sampai yang ngembang pucet gitu. Betul. Karena kalau ngembang kenapa Kak? Kalau ngembang nanti si teksturnya bakal lebih crumbly Dan sometimes jadi berubah bentuk ya? Ya, jadi berubah bentuk. Melebar jadi ya? Melebar gitu dia. Kita ganti attachment. Boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya mengaduk adonan itu baiknya menggunakan attachment. Apa namanya kayak ini? Pedal. Pakai pedal. Kalau yang pakai hand mixer gitu, mixer yang cair-cair ya. Pakai tangan ya, pakai mixer biasa aja. Yes. Kalau pakai hand mixer yang sedang itu aja sih. Atau waktu masukin bahan keringnya ya manual aja ya, pakai spatula ya. Yep. Kenapa nggak pakai balloon whisk aja yang ini? Kasihan mixernya. Dikerja paksa Rodi ya. Sama si balon whisknya juga terutama kalau kalian bikin banyak nih bisa ompong. Asli. Pengalaman ya Kak? Oke, ini kita masukin dulu sedikit. Boleh Kak? Bantu ya. Bantuin dong. Nah, ini kita bisa mixer pakai speed rendah sambil terus dimasukin.
bahan-bahan keringnya ya. Kenapa di mixnya pelan-pelan biar nggak gumpal? Selalu seperti itu, kayak kenapa dikit-dikit gitu biar nggak gumpal. Dan kadang di beberapa case gitu si terigunya atau adonannya itu terlalu kering gitu kan, rasionya tuh bisa berubah. Harusnya kita misalkan pakai 150 gram tapi ternyata 135 gram tuh udah cukup padat gitu. Nah kita bisa ngontrol di situ juga dan nggak perlu repot lagi ngulang satu resep gitu. Jadi kalau resep ini selama nimbangnya benar, insya Allah. Ini juga cuma cukup sampai kecampur rata aja. Udah jadi ya? Udah pulang? Pulang. Enggak dong. Nah ini mau nunjukin nggak sedikit? Boleh. Nih, ini adonannya. Jadi doughnya itu memang nggak sesoft nastar ya, karena kita nanti mau kita cetak gitu pakai mold. Terus dan emang namanya bukan nastar sih. Ya bukan nastar sih. Kita masih mau ada teksturnya gitu ya. Yap, teksturnya tuh mau lebih padat, lebih crunchy gitu. Jangan lupa nih si adonannya, karena kita kan mau proses ada atau waktu kerjakan lumayan makan waktu, jadi tutup pakai plastik wrap atau Ya, intinya tertutup tertutup, jangan supaya kena nggak udara. kering ya. Betul. Oke, ini untuk isinya sendiri kita akan bikin Itu 20 tadi gram ya? 20 gram. Dan adonannya 30 gram ya. 30 gram. Jadi sebenarnya untuk beratnya itu tergantung cetakan yang dipakai ya. Kita pakai cetakan yang 50 gram. Nah, biasanya kalau beli cetakan kita pakai punch. Yang ini buat namanya? mooncake ya? Ya, kayak cetakan punch gini buat mooncake. Itu biasanya dia udah ada gramasinya kalau mau beli. Ada yang Yes, 50, 75, 125, gede banget ya, 125 ya. Gede banget. Kenyang ya kak? Nah ini per 30 gram kakak tolong dibulatkan. Nah kalau kita biasanya begini ya mengerjakannya. Ditimbang dulu Yes. biar precise. Nih kalau mau lah bisa juga langsung sambil dibikin. Cuk 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 gitu bunyinya. Oh gitu, baik. Ini diisi. Cuk 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 cuk. Ini biar cepet ya. Karena kalau nggak ditimbang atau keliru gitu, si bentuknya bakal beda-beda, nggak menyenangkan, buat dikerjainnya sih. Terus baru kita giniin. Ya. Giniin apa? Giniin. Dibulatin. Nah ini Ini baiknya langsung dipres sih. lakukan sampai habis adonan. Apa ini kita timbang-timbang dulu. Yap. Nanti ngisinya bagusnya memang waktu ngebulatin itu pas mau dipres. Kenapa? Kalau kita udah buletin, terus didiemin, biasanya dia waktu dipres pecah. Ya. Jadi habis dibuletin langsung dipres. Kayak bikin mooncake aja sih, sama mirip. Mau langsung semua aja. Yes, Oke, boleh. Kita mau bikin 2000 pieces ya. 2000, makasih loh. Ini agak repot tapi percayalah harus exact timbangannya. Nah ini kita udah buletin dan pastiin dia nggak ada cracknya ya. Ya. Biar supaya beautiful. Agar biar supaya beautiful. Ya, ini kita tepungin dulu. Crack tuh retak maksudnya. Oh iya, biar nggak ada retak-retaknya, biar mulus gitu ya. Nih, jangan lupa moldnya juga. Kasih sedikit tipis ya. Ya, 2 cm lah. Ya, wow. Nah, ini kita kasih tepung. Tipis-tipis. Tapi dikoyak lagi. Cuk 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 gitu. Terus bim jadi apa? Dibantu-bantu ya. Deh. Kita pasti dia muat. Nah, udah. Tinggal press. 1, 2, 3. Sambil dipres, sambil diangkat. Tada. Bentuknya Mudah, bukan adalah nontonnya. Sip.
Jadi setelah dicetak, apa namanya nih, lotus startnya seperti ini sebelum dibakar. Zzz, nanti pokoknya lihat aja detailnya. Ini kita cetakannya pakai bentuk hebao kayak kantong uang. Kantong uang karena kita butuh cuan setiap hari. Wow, Ya nggak baik. sih? Nah, sebelumnya kita udah panasin oven lebih kurang 150 derajat. Kita akan oven lebih kurang 80% matang dulu ya. 80% matang. Baru nanti kita brush. Waktunya kita lihat 15 aja ya. menitan lah, 15 menit sampai 20 menit. Ya. Ya, tergantung nanti ya, tergantung size-nya sama tergantung ovennya pastinya. Ya, tetap. Gitu. Yuk kita oven dulu. Yap. Ini udah 80% kita panggang, 80% matang maksudnya. Dan kita udah dinginin juga. Ini Ya. harus make sure bener-bener dingin sebelum kita kasih polesannya. Betul. Sekarang kita akan bikin portion ya. Ya. Apa aja nih? Ada egg yolk. Terus ada Egg yolk untuk kuning telur. ya kuning telur. Ini pakai yang omega ya. Tapi bebas. Kalau yang biasa mungkin bisa tambah pewarna oranye ya. 1-2 tetes gitu boleh. Ini apa namanya? Ini kental manis. Iya. Sok. Garam. Mantap. Ada minyak. Bisa pakai minyak sayur juga ini. Ya. Fungsinya garam selain ngebalance rasa, Sama dia mecahin proteinnya Ya. supaya nggak bergumpal-gumpal. kadang kan suka ada yang putih-putihnya gumpal Iya. gitu tuh. Ini apa namanya kak? Vanila. Ini vanila ya. Ini fungsinya biar nggak bau amis. Sip. Adukin kak tolong. Dah. Enggak dong, yang atasnya dong. Salah, maaf ya. Cukup Lagi. biar nggak, usahakan ngaduknya jangan sampai bergelembung ya, jangan berbuih banyak gitu. Nih. Oke. Ini sama dengan glaze nastar ya. Nah ini kali ini memang mau bikinnya seperti tampak sultan. Dia ada vanilla bean-nya. Kalau nggak suka boleh pakai vanilla extract atau vanilla essence ya. Gitu. Nah ini setelah dingin. Kenapa harus dingin? Karena misalnya panas, waktu kita poles, dia akan langsung matang nih kuning telurnya. Jadi akan tebel. Jadi telur dadar. Ya nggak salah sih, bener. Tebel dan jadi nutupin si pattern yang Betul. Yang sudah kita buat dengan susah payah. Sip, kita akan poles. Polesnya tipis ya, karena balik lagi kita nggak mau si patternnya itu ketutupan, hilang gitu. Kita tetap mau dia Kayak dia tiba-tiba hilang. glossy, shiny gitu, tapi kita juga nggak mau dia menghilang. Nah, tadi tuh kalau misalkan si tartnya ini masih panas, nggak akan bisa nih diratain. Sekali brush dia langsung Set. set, Mateng gitu ya. langsung matang. Kalau misalnya mau ngasal bisa, tapi nggak rapi. Kalau mau bagus ya kudu detail begini ya. Jadi Agak effort tapi hasilnya tidak akan betul. Tapi kalau ordernya 2000 pieces ya lumayan ya. nggak usah ya. Ya lebih kurang begitu ya. Jadi kira-kira sudah cukup rata ya udah gitu. Kita nggak mau terlalu tebel ya. Yang penting dia nggak pucat. Cup. Ini udah kelar. Kita brush pakai Egg wash tadi. egg washnya, egg yolknya. Dan kita tadi brushnya 2 kali ya. Ya. Jadi kalau misalkan Tipis-tipis. kalian pengen lebih cantik, lebih shiny, warnanya lebih strong gitu, bisa 1 kali brush, tunggu kering, Yes. brush ulang. Yes. Gitu. Nah, sebelum dibakar kita harus diemin dulu sampai pas dipegang dia nggak lengket. Ya. Kalau misalnya habis poles langsung dibakar, pasti akan beruntusan kayak jerawatan gitu. Bubbly gitu. Yes, jadi kita harus diemin dulu sampai pas dipegang, kering, Ya, baru di oven. Di angin-angin kira-kira 10-15 menitan. Ya tergantung ruangannya lah ya, Ya. gitu. Intinya sampai dipegang nggak lengket, gitu. Oke. Kita diamkan sampai kita touch, Nih dia udah kering ya, kering, nggak lengket. nggak lengket. Aman disentuh. Siap kita panggang. Ini panggangnya finishing buat matengin si glaze-nya. Yes, lebih kurang 7 menitan lah. Ya. Matangin telur ya pastinya. Sudah mateng nih. Tuh, bentar aja. Tadi 7 menitan ya? 7 menitan. Ya. Sip. Lotus startnya udah Mateng. matang. Udah matang si glaze-nya dan si crust. Dia bagian bawahnya gini ya. Ya, Tuh. warnanya Nggak gosong, tapi matang gitu.
Dan ini memang jangan ekspektasinya kayak nastar ya, karena ini bukan nastar gitu. Jadi dia lebih berbadi, Padat, lebih berisi. lebih bertekstur lah dari nastar gitu. Terus kita dinginin aja. Habis dinginin, dibungkus sih. Dibungkus supaya tempat kedap udara supaya lebih awet. Gampang ya, gampang banget sih. Udah, tinggal siap buat jadiin hantaran dan Lucu banget kan warnanya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Ya jangan lupa ya untuk subscribe channel kita, like videonya, komen, boleh nanyain tentang Lotus Start ini, terus bisa di-share videonya ke teman-temannya biar lebih rame nih videonya. dan yang penting juga untuk nyalain loncengnya supaya mendapatkan notifikasi kalau kita upload video baru nanti. Yes. Oke deh, sampai ketemu di video kita selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru. See ya! Oke, kita cicipi. Bet lu. Syaipi. Tos dulu. Tos. Enak banget. Muruh kui kalau orang sana. Creamy, legit. Waduh. Enak ah. Enak sih. Lah, jalan. Yuk. Yuk.